Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak sudah yang kita dengar dan masih ada juga nanti yang akan kita dengar. Dan semoga kita bisa menjadi manusia yang betul-betul mendengar. Karena berapa banyak ucapan itu yang sampai ke telinga, tapi enggak pernah mampir ke dalam hati. Sampai ke telinga, lewat begitu saja, bahkan enggak sampai ke telinga yang lain, kata beberapa orang, masuk kanan, keluar hidung bahkan. Enggak sempat keluar telinga yang satu lagi. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang mendengar, kemudian ucapan itu oleh Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam hati kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan dunia akhirah. Karena man izdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'da atau kama qala sallallahu. Yang diantara yang mendapatkan ancaman untuk menjadi jauh dari Allah Ta'ala, ya, diancam menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah man izdada ilman, orang yang ilmunya nambah tapi petunjuknya enggak nambah, hidayahnya enggak nambah. Tambah ilmu enggak tambah baik, tambah ilmu enggak tambah manfaat, tambah ilmu enggak tambah jadi taat, tambah ilmu enggak tambah tawadhu, tambah ilmu enggak tambah merendah dirinya, tambah ilmu enggak tambah senyumnya, tambah ilmu enggak tambah sedekahnya, tambah ilmu enggak tambah silaturahimnya, tambah ilmu enggak tambah berbaktinya pada orang tuanya, tambah ilmu enggak tambah baiknya kepada pasangannya, tambah ilmu enggak tambah sayangnya pada orang tuanya atau sebaliknya kepada anaknya, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka dia dapat tambahan dari Allah hanya satu hal, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah kita disuruh betul-betul berlindung diri agar kita diselamatkan dari kondisi di mana ilmu yang kita miliki menjadi tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung dengan kamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu niatkan ketika cari ilmu betul-betul agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar kemudian dilanjutkan dengan mengamalkannya, dilanjutkan dengan mengajarkannya, sehingga manfaatnya tersebar luas dan kita pun menjadi orang yang nanti kalau meninggal dunia, semoga kita panjang umur fi taatillah sehat wal afiyah, dan kelak wafatnya masuk dalam kelompok yang husnul khatimah, amin. Nanti di alam kubur mendapatkan satu tambahan, karena enggak semua orang dapat karunia sempat menikah. Ada yang belum sempat menikah sudah meninggal duluan. Gak semua orang dapat karunia sempat punya anak.
Karena belum sempat punya anak, sudah menikah, usaha pernikahan masih dini, udah meninggal duluan. Dan gak semua orang dapat karunia diberi anak, karena ada orang yang udah menikah tetapi belum atau bahkan tercatat dia tidak akan punya anak. Waladun salihun yad'ulah. Kalau orang meninggal dunia, anak soleh yang mendoakan menjadi simpanan yang luar biasa. Setiap kali anak itu amal soleh, anak itu mendoakan, orang tuanya dapat pahala, orang tuanya dapat tambahan kebaikan. Lantas bagaimana orang yang gak punya anak, Allah Ta'ala beri tambahan lewat jalur yang lain. Karena jalur tambahan itu banyak untuk dirinya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat baginya. Karena itu kalau ilmu itu manfaatnya bukan hanya di dunia manfaat, di kubur manfaat, di mahsyar manfaat, ketika nanti ditimbang amal solehnya manfaat, ketika diperhitungkan amalnya oleh Allah Ta'ala manfaat, dan ketika masuk surga ilmu itu akan jadi ilmu yang manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk tetangganya, untuk teman-temannya, dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini di majelis yang mulia ini, saya mau kasih satu tambahan ilmu yang mudah-mudahan manfaat untuk saya yang berbicara dan untuk siapapun yang mendengarkannya dimanapun dan kapanpun berada. Amin Allahumma amin. Orang hidup itu kan pengen satu kata, selamat. Kondisinya apapun kalau selamat, ya insya Allah selamat. Ada orang kecelakaan mobilnya hancur, yang dicek manusianya. Sopirnya bagaimana? Alhamdulillah selamat. Ada gempa bumi, naudzubillah min dzalik, nasallahu afiyah. Rumahnya hancur, pada tertimbun. Tiba-tiba yang punya rumah keluar gitu. Ya, dari bawah timbunan dia keluar, sehat, gak lecet sedikit pun. Alhamdulillah dia selamat. Selamat ini hal yang paling penting. Karena itu kita kalau ketemu doanya enggak yang lain dulu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kalian selamat. Tapi yang sering ini kita sekarang lupa cari selamat. Yang dicari bukan selamat, yang penting dapat al-fulusu wal duitu. Cari uang, cari duit, cari kedudukan, cari kehormatan, cari nama dan lain sebagainya. Lupa kata selamat. Maka malam hari ini saya mau ajarkan salah satu cara selamat. Biar kondisinya seperti apapun, insya Allah itu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah insya Allah semua udah dengar, udah paham, karena yang menceritakan dahulu adalah Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'un, dilanjutkan oleh tabi'ut tabi'in, kemudian dilanjutkan oleh generasi ulama dari zaman ke zaman sampai hari ini, dilanjutkan oleh saya. Dan juga nanti mudah-mudahan antum juga ikut melanjutkan kisah ini kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada teman-temannya, kepada rekan kerjanya, sehingga kisah ini terus manfaatnya dapat semua orang. Kisah tentang perjalanan seorang pembunuh mencari surga. Kalau ahli masjid cari surga itu biasa. Ahli majelis cari surga itu biasa. Ahli sodakoh cari surga itu biasa. Tapi kalau pembunuh cari surga agak aneh didengarnya. Dikisahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang sudah membunuh 99 orang, kemudian dia pengen masuk surga. Statusnya pembunuh dengan jumlah nyawa yang sudah melayang lewat tangannya langsung 99 orang.
pembunuh ini tiba-tiba ingin masuk surga. Maka ia pun mencari seseorang yang kira-kira bisa menjawab pertanyaannya. Saya pengen masuk surga, kira-kira tobat saya diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari semua orang yang ia teliti, maka menurut dia yang pantas saya datangi adalah orang yang hidupnya cari surga, orang yang hidupnya sholat, orang yang hidupnya zikir, orang yang hidupnya ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia pun mendatangi rahib, seorang yang ahli ibadah, orang yang hidupnya melulu ibadah, nggak ada kegiatan lain kecuali ibadah. Menurut pembunuh yang pengen tobat ini, pembunuh yang pengen masuk surga ini orang yang paling tepat saya datangi. Maka ia pun datang ke sana dan mengajukan pertanyaan. Karena itu ada pelajaran di sini. Kalau mau nanya sesuatu, cek dulu yang mau diajak bicara ini kira-kira tepat atau tidak. Yang diajak bicara ini pas atau tidak. Maka dia pun nanya, saya udah bunuh 99 orang, apakah ada jalan buat saya untuk masuk surga? Apakah saya kalau tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang namanya ahli ibadah, ahli dia dalam ibadah, tapi dalam ilmu dia belum mumpuni. Ilmunya terbatas seputar ibadahnya saja. Caranya dia sholat, caranya dia zikir, dia tahu. Tapi kalau cara menjawab pertanyaan semacam ini dia nggak ngerti. Ilmunya nggak cukup. Tapi karena dia ditanya, dia memaksakan diri menjawab. Ia pun berkata menurut apa yang dia ketahui. Wah, dosamu terlampau gede, dosamu terlampau besar, maka kamu tidak akan diterima tobatmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya pembunuh pengen tobat, dijawab seperti itu, emosi, kambuh itu penyakitnya lagi. Maka ada istilah tobat dan kumat. Ya, tobat dan kumat. Saat itu dia marah, maka langsung yang ahli ibadah ini ditikam, dibunuh, mati seketika. Setelah itu dia nyesel lagi, tobat lagi. Ya Allah, saya ini pengen masuk surga, tapi justru yang terakhir ini dosa saya yang terbesar. Orang yang ahli ibadah saya bunuh. Belum ada dari 99 ini yang ahli ibadah. Ini yang ke-100 ahli ibadah, saya bunuh. Ini dosa terbesar saya. Nah, ahli ibadah ini terbunuh karena apa? Karena dia menjawab tanpa ilmu. Dia menjawab tanpa ilmu yang cukup. Dan kenapa yang tobat ini sampai kembali maksiat, sampai kembali membunuh? Karena dia mendatangi orang yang salah. Dia mendatangi orang yang tidak tepat untuk dia belajar. Akhirnya ia pun mencari lagi siapa yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan saya. Allah pun menggerakkan dia untuk mendatangi al-alim, orang yang punya ilmu. Orang ini ilmunya mumpuni, tapi ibadahnya tampak biasa-biasa saja. Normalnya seorang muslim, normalnya seorang orang punya ilmu yang biasa, bukan orang yang sepanjang malam tahajud, bukan orang yang sepanjang siang baca Al-Quran. Waktunya baca Al-Quran dia baca Al-Quran, waktunya ke pasar dia ke pasar, waktunya tahajud dia ambil bagian dari tahajudnya. Tapi hidupnya gemar dia mencari ilmu, mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun datang ke sana dan cerita, saya udah bunuh 99 orang plus 1, yang ke-100 ahli ibadah yang saya bunuh. Apakah saya masih bisa masuk surganya Allah? Apakah tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Singkat cerita dijawab, Allah Maha menerima tobat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Niat yang betul kamu untuk tobat, pasti tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, nah ini ahli ilmu tuh kalau ngasih resep komplit, bukan sekedar diberitahu tobatmu diterima, tapi juga diberi kiat-kiat, cara-cara biar setelah tobat gak kambuh lagi, biar setelah tobat nanti dia menjadi jauh lebih baik lagi. Maka diajarkan kamu harus pindah dari rumahmu, karena selama ini berdasarkan pengakuanmu kamu tinggal di suatu tempat yang tempat itu tidak baik, di sana banyak ahli maksiat, sehingga kamu tergoda untuk maksiat terus. Pindah kamu ke kampung sana,
Di sana ada kampung orangnya ahli ibadah, orangnya ahli ilmu, orangnya orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Pindah kamu ke sana. Maka ia pun sami'na wa ta'ana, singkat cerita dia pindah. Nah itu dalam perjalanan rupanya ketemu malaikat Israel alaihissalam. Pembunuh ini ketemu malaikat Israel yang membawa catatan tugas, orang ini sudah waktunya dijemput. Maka pembunuh yang sudah bunuh 100 nyawa ini tadi dalam perjalanannya menuju kampung orang baik, nyawanya dicabut oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Israel alaihissalam. Jenazahnya pun tergeletak di jalan, bukan di rumah, bukan di mana-mana, di jalan dalam perjalanannya. Setelah itu datanglah 2 malaikat yang bertugas. Malaikat yang pertama tugasnya menyiksa ahli maksiat, malaikat yang kedua tugasnya memberi rahmat dan nikmat pada orang yang taat. Satu jenazah ini dijemput 2 malaikat. Maka disitulah terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab mengatakan ini hidupnya bunuh 100 orang, tempatnya harus disiksa, ini dikubur, lanjut sampai neraka, dosanya udah tak terampuni, terlampau banyak, dosanya luar biasa, amal solehnya belum cukup untuk menghapus dosa-dosanya. Maka malaikat rahmat pun memperjuangkannya dan berkata tidak bisa, dia sebelum meninggal dunia sudah tobat, dia udah jalan ke tempat yang baik, maka dia harus dimasukkan surganya Allah Ta'ala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi malaikat lagi mempertahankan argumennya sesuai tugasnya, karena malaikat kalau bertugas itu totalitas. Datanglah satu hamba Allah manusia, malaikat dalam wujud manusia yang alim, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu beritahu kedua malaikat tadi bahwasannya kondisi jenazah ini tempatnya di surga atau di neraka. Silahkan diukur jaraknya jenazah ini dari posisinya menuju kampung orang baik dan posisinya menuju kampung tempat dia berasal yang isinya orang-orang yang gak baik, itu kira-kira lebih dekat kemana? Kalau ternyata dekat kepada kampung orang baik, maka surga tempatnya. Kalau dekat pada kampung yang gak baik, maka neraka tempatnya. Posisinya saat meninggal sebetulnya baru jalan, belum lama melakukan perjalanan. Sehingga kalau dihitung meteran, itu nanti akan jatuhnya lebih dekat pada kampung halamannya, tempat orang yang ahli maksiat. Tetapi karena orang ini betul-betul pengen tobat dan berjalan ke tempat yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada bumi, wahai bumi, tempatnya orang-orang yang baik, mendekatlah kepada jenazah ini. Kemudian Allah perintahkan pada bumi satunya, wahai bumi, tempat tinggalnya orang yang barusan meninggal ini menjauhlah darinya. Sehingga ketika diukur, jaraknya jenazah ini menjadi dekat kepada kampungnya orang-orang baik, dan ia pun mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang pengen saya sampaikan? Simak baik-baik. Ketika orang itu datang ke tempat orang alim itu kadang-kadang penampilannya ya biasa, nggak seperti yang ahli ibadah. Tapi dia fokus ilmunya luar biasa. Dia mendapatkan fatwa yang benar, dia mendapatkan petunjuk yang sesuai. Maka ia pun diberi perintah untuk pergi ke kampungnya orang baik. Di situ ada pelajaran, kalau kita dekat sama orang soleh, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua urusan kita soleh. Semua urusan kita jadi beres. Jenazah yang tadinya udah hampir masuk neraka, dekat sama kampung orang yang gak baik, karena niat jalan menuju kampungnya orang baik, kampungnya disuruh deketin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deketin tuh kampungnya, padahal ini jenazah udah kaku, gak bisa berjalan, gak bisa bergerak. Allah perintahkan bumi, dekati dia. Kenapa? Karena kalau kita udah niat dekat sama orang soleh itu akan lebih cepat mendekati kita. Allah Ta'ala menyebutkan seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, jika ada hamba yang berjalan menghampiriku, kata Allah, maka aku akan berlari menyambutnya. Jadi kalau kita itu mau dekat sama orang baik itu akan lari mendekati kita. Kalau kita pengen pergi ke tempat yang baik itu akan lari menyambut kita. Contohnya malam hari ini,
Saya semestinya jam 10 tadi duduk di sini. Tapi karena tubuh saya lagi kelelahan, kecapean, saya rebahan sebentar sambil ngomong sama teman-teman saya. Nanti jam 10 saya tugas mau ceramah, mau cari ilmu tempatnya Ustadz Babai. Tolong dibangunkan. Siap. Ya semuanya bilang siap. Tapi yang ngomong siap juga ikut tidur. Iya, juga ikut tertidur. Tapi karena saya pengen benar ke sini dan tujuan utama saya ke sini, subhanallah, nggak pakai alarm, jam 10 tepat, tiba-tiba saya bangun. Siapa yang ngebangunin saya? Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menghidupkan, yang maha membangunkan dan sebagainya, dibangunkan. Masya Allah, jam 10. Langsung saya wudhu, kemudian berangkat ke sini. Itu contoh kecil ya, contoh kecil. Karena ketika kita pengen baik, kebaikan itu akan menghampiri kita. Maka jangan pernah ngomong, orang tuh kalau pengen baik, nanti hambatannya banyak, susah tuh jadi orang baik. Siapa ngomong seperti itu? Yang ada Allah mengatakan, kalau kamu berjalan, aku berlari. Jadi nggak ada mau jadi orang baik, susah tuh nggak ada. Kalau kita pengen baik, maka Allah akan membuat kebaikan itu menghampiri kita. Siapa yang di hatinya punya satu niat kebaikan, Allah buka di hatinya 70 pintu kebaikan yang lain. Pelajaran yang kedua, ternyata kumpul sama orang baik itu menjadi tolok ukur selamatnya tadi. Kalau tubuhnya dekat sama orang soleh, masukkan dia ke dalam surga. Tubuh yang sudah terbujur kaku, berdasarkan kisah dalam hadis ini, dimasukkan ke dalam surga karena tubuh ini dekat dengan kampungnya orang soleh. Karena itu kalau ada orang yang berkata dimakamkan di dekat orang soleh nggak ada manfaatnya, jangan didengarkan, tapi jangan disalahkan. Ilmunya mungkin belum cukup, ilmunya mungkin belum nyampe. Karena itu kita penting punya tempat yang dekat dengan orang soleh, punya tempat yang dekat dengan tempat yang baik, punya tempat yang dekat dengan orang-orang yang baik. Maka beruntung tetangganya, majlis hadza min fadli rabbi, karena ini majlis ilmu, taman surga yang di dekatnya juga dapat luberan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Cari satu, orang-orang yang soleh. Dua, cari tempat-tempat yang soleh, yang baik. Yang ketiga, pasang niat yang baik untuk mendatanginya. Kalau udah begitu, kondisinya apapun, tadi contohnya, kondisinya sebetulnya meninggal dengan jasad dekat dengan kampungnya orang yang gak baik. Tapi karena niatnya betul-betul pengen jadi orang baik, oleh Allah subhanahu wa ta'ala kondisinya dirubah, jasadnya didekatkan pada kampung orang-orang yang baik, dan ia pun akhirnya masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih banyak yang nanti akan berbicara, mudah-mudahan berkah dan manfaat, amin. Ingat-ingat ya, jadi orang baik itu mudah. Jangan percaya yang mengatakan jadi orang baik itu susah. Mudah jadi orang baik, dan rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Wa rahmati qaribum minal muhsinin. Semoga Allah beri kita keselamatan. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Wakrimil arwaha minna bilika khairil anami. Wablighil muhtara anna min salatin wa salami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.